Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan salah dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Abi Mumsyi yang kami muliakan, guru-guru kami, para alim ulama, orang-orang tua kami, seluruh jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah berikan kesempatan kepada kita para jamaah untuk kembali berada pada malam pertama dari bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang tahun yang lalu, di bulan Ramadan yang lalu berkumpul bersama kita, salat berjamaah mulai dari Isya sampai tarawih bersama dengan kita. Tapi pada malam hari ini di antara mereka telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah masih menyisakan kita untuk menambah ubudiyah ibadah kita kepadanya para jamaah. Di antara ubudiyah ibadah yang akan kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan para jamaah, sudah barang tentu adalah ibadah puasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang insya Allah besok akan kita laksanakan pertama kali adalah merupakan ibadah yang menjadi sarana untuk membentuk orang-orang yang melakukannya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah puasa itu dilaksanakan dengan tepat, benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun, pasti kita orang-orang yang melaksanakannya akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau selama ini kita melaksanakan ibadah puasa Bapak Ibu, belum membuat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan ibadah puasanya, tapi salahkan diri kita. Bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa tersebut? Orang melaksanakan ibadah para jamaah tentu sesuai dengan pemahaman orang tersebut. Artinya apabila pemahaman yang didasari oleh ilmu salah, maka ibadah yang dilaksanakan akan salah, tidak akan tercapai tujuan daripada ibadah tersebut. Tapi apabila pemahaman orang tersebut terhadap ibadah yang dilaksanakan benar, didasari oleh ilmu yang benar, maka pelaksanaannya terhadap ibadah itu akan benar, tercapailah tujuan daripada ibadah tersebut. Selama ini banyak di antara kita para jamaah yang melaksanakan ibadah puasa dengan pemahaman yang keliru.
Apabila kita mau melakukan survei kepada sebahagian besar umat Islam, mereka memahami bahwa ibadah puasa itu adalah menahan lapar, haus, dan tidak berjima di siang hari saja. Sehingga yang dilakukan oleh mereka di saat berpuasa cuma hanya menahan itu saja. Artinya yang ditahan oleh mereka hanya nafsu perut dan nafsu alat kelaminnya. Dia menahan diri tidak akan mengkonsumsi sesuatu, tidak akan meminum apa saja di waktu berpuasa, dan juga tidak akan berjima dengan istrinya. Maka sebatas itulah puasanya. Inilah para jamaah, pemahaman terhadap ibadah puasa yang seperti inilah yang ingin diluruskan oleh Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab beliau, Bidayatul Hidayah, beliau mengungkapkan, la tadunnu idza sumta anna sauma huwa tarku ta'am wasyarab wal wika' fakat. Jangankah pernah kalian berpikir apabila kalian melaksanakan puasa bahwa puasa itu cuma menahan, meninggalkan makan, cuma meninggalkan minum, cuma meninggalkan bersetubuh saja. Artinya Imam Al-Ghazali, para jamaah, ingin menepis pemahaman yang keliru terhadap puasa. Yang pemahaman itu menjuruskan orang yang melaksanakan puasa kepada tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil beliau bahwa puasa itu bukan cuma menahan lapar, bukan cuma menahan minum, bukan cuma tidak bersetubuh di waktu siang? Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak para jamaah orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan balasan apa-apa dari puasa yang dia lakukan tersebut kecuali hanya lapar dan haus. Apakah para jamaah kita termasuk salah seorang yang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasa? Kalau pemahaman kita puasa itu cuma menahan lapar, menahan haus, tidak berjima, cuma sebatas itu, sudah tentu kita masuk dalam kelompok yang dikatakan banyak oleh Rasulullah yang puasanya hanya dibalas dengan lapar dan haus. Tapi bagaimana sebenarnya puasa yang akan mampu memberikan faedah kepada orang yang melakukannya, para jamaah? Yang akan mampu membuat orang yang melakukannya mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innahu li wa ana ajzini bih." Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahala dari untuk orang yang berpuasa tersebut. Bagaimana kita bisa melaksanakan puasa untuk mendapatkan pahala? Yang pertama, para jamaah, malam ini adalah malam pertama. Tekankan dulu pada diri kita masing-masing keinginan yang kuat agar ibadah puasa yang kita lakukan tahun ini mesti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau keinginan itu tidak ada, maka dipastikan puasa kita akan seperti tahun-tahun yang lalu, cukup hanya menahan lapar dan haus. Muhut hana ke pahala kibanta aja urang untuk merumpok pahala. Tapi menyonahut ke pahala, na keinginan, na tekad yang kuat untuk mendapatkan pahala, kami akan mengajak saudara-saudara semua untuk berpuasa, berlomba-lomba mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bal tamamus saumi, kata Imam Al-Ghazali, bikaffil jawarihi amma anil makarih.
Tetapi puasa itu sempurna, kata Imam Al-Ghazali, dengan mengendalikan al-jawarih, seluruh anggota tubuh yang zahir para jemaah, anil makarih, daripada apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan dosa bagi pelakunya. Nyo meno para jemaah, baru puasa na faedah, na pahala nabi Allah. Artinya selain berarti puasa menahan lapar, hana tajibi, hana ada puput, ada pajoh sapu dalam bulan puasa, menahan minum, tidak minum, menahan tidak berjima dengan istri kita di dalam siang bulan puasa itu juga harus kita tahan. Buek tatun, lagi tatun perut, lagi tatun alat kelamin tu, yaitu anggota tubuh yang lain, agar tidak melakukan dosa daripada Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuh anggota tubuhnya mata. Dalam berpuasa jaga mata Anda. Jangan sampai mata itu melihat sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang membuat kita berdosa, dan bahkan yang membuat hati kita sibuk dengan apa yang kita lihat, sehingga kita lalai, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nyo yang pun jaga mata. Jadi puasa kan hanya puasa perut, tapi juga puasa mata. Puasa lidah. Jaga lidah Anda, jangan sampai Anda mengucapkan kata-kata yang haram, yang membuat Anda berdosa di dalam berpuasa. Jaga lidah Anda, jangan sampai berbohong. Jaga lidah Anda, jangan sampai mengupat, menggunjing orang lain. Jaga lidah Anda, jangan sampai mengadu domba. Jaga lidah Anda, jangan sampai bersumpah palsu. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsun yufattirna saimah. Ada 5 hal yang dapat membuat orang yang berpuasa terbuka puasanya. Al-kidbu, wal ghaibatu, wan namimatu, wal yaminul kadhibah, wan nadru bisyahwat. Yaitu berbohong, mengupat atau mengunjing, mengadu domba atau provokasi, bersumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan keinginan. 5 hal ini para jamaah, menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dapat menghilangkan sauma hakikatan, puasa secara hakikat. Artinya orang-orang yang melakukan 5 ini dalam berpuasa menurut Sayyidah Aisyah, gadoh puasa ge, hana puasa mubacut pi, asal-asal hana puasa. Tapi menurut ma dhahaba ilaihi Syafi'i wa Ahmad wa ashabih, artinya menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan murid-murid beliau berdua, bahwa yang hilang dengan sebab itu adalah thawabahu, pahala puasa, bukan dasar puasa. Artinya drone memang na puasa, tapi hana gebi pahala. Masuklah drone urang yang haik kendali abah dan matanya ke dalam golongan urang yang gekun li Rasulullah, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atas muno. Orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kemudian para jamaah, anggota yang harus terjaga lain yaitu telinga. Puasa punyung dalam bulan Ramadan. Artinya jangan sampai Anda mendengarkan apa-apa yang haram. Tah yang haram. Kullu ma haruma qauluhu, haruma isra'u ilaihi. Setiap apa saja yang haram mengucapkannya, haram mendengar kepadanya. Musulit haram, haram dengar orang musulit engkau. Mengupat haram, haram ya dengar orang mengupat. Apa saja yang haram diucapkan, maka hukum mendengarnya pun haram. Jadi bek galak lagi tanya tengku, pat yang urang duk pegahaba kenan tiak perame. Kadang-kadang urang yang tengah ge mengupat. Maka menyotanya tiak dengar orang mengupat, artinya kita bersekutu dengan orang mengupat tersebut.
al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil itsmi, kata Rasulullah. Orang yang mengupat dengan orang yang mendengarnya bersekutu dalam dosa. Menyona urang gepuduk tumpuk nenging tengah mengupat, nyan urang nyan kan tengah bagi BLT para jemaah. Kan tengah bagi minyak goreng gratis. Kan tengah bagi sembako, tapi tengah ge bagi dosa. Jangan Anda ikut mencari dosa. Kalau pembagian BLT, sembako dan minyak goreng gratis bisa Anda ikut, tapi ini bukan. Ini pembagian dosa. Selanjutnya, jaga tangan, jaga kaki. Apabila anggota tubuh ini mampu kita jaga dalam bulan puasa, tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah puasa kita puasa yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah, dalam tinjauan ilmu fikih bacut, karenanya malam yang gepun, bahwa dalam madhab Imam Syafi'i, ibadah puasa di bulan Ramadannya diwajibkan getanyo nit setiap malam. Artinya puasa malam tengah hanjut nit tunggu malamnya. Puasa uron tengah jut nit malamnya. Puasa lusa harus nit malam tengah. Puasa lusa raya harus nit malam tengah lom. Artinya setiap malam Anda harus niat. Tetapi timbul persoalan nengku menyolagenya. Karena entuk na mungkin 3 tua tu danit. Ban-ban saboh malam tua nunit kah hanjit puasa. Maka oleh karena itu, para ulama Syafi'iyah geputunat bak malam put nenitlah puasa ti bulan punah. Artinya nenit lam hati ne malam pun ne puasa si bulan punah bulan Ramadannya. Sehingga apabila Anda suatu malam nanti lupa niat, Anda bisa lari kepada mazhab Imam Malik yang membolehkan niat puasa Ramadan sekaligus pada malam yang pertama. Anak tente tengku, bak tua ne mekat-mekat inan bagi det, got hat lagut, ramai hat jame dengan yak beliau baje, tua ne kadang. Kala leka palo hana munit, ban te ka semayang subuh ka hana nunit puasa. Monyo bak malam pun na nunit lunit puasa si bulan Ramadannya, nyan uronyan jut puasa irone. Tapi dengan nit lamate nyolong puasa uronyo ikut Imam Malik atau ikut madhab Malik. Artinya drone huranyan madhab Malik. Pu madhab nanya go madhab Malik. Artinya puasa ron madhab Malik. Rupanya tua nasit kalau long pingat long unit musebak drone malamnya si bulan punah nuwa rumah tua ndak. Malamnya kon lalen. Sehingga bak sabah malam terjadi le drone rupanya tua ni sit ndak. Nyan ho tanu plung. Ho solusi pu hana ku puasa ju tunggu gede. Baik, na solusi lain. Dalam mazhab Syafi'i Anda tidak bisa berpuasa karena tidak niat malam. Dalam mazhab Malik drone hanjin puasa karena bak malam pun hana nunit puasa di bulan punah. Berpuasalah Anda dengan mazhab Hanafi. Artinya Anda bisa puasa pada saat tersebut, solusinya tunggu. Kon perlenya duka-duka mazhab kon, solusi. Anda bisa tetap berpuasa pada malam itu dengan niat Anda puasa sesuai dengan mazhab Hanafi. Artinya taklid drone bak malamnya, bak uronyan puasa drone kepada mazhab Hanafi. Sehingga para jamaah menyona lagenyan ilmu dan tatim pelaku. Hana alasan, hana kunit buklam yang makaji hana ku puasa uronyo. Hana alasan. Hana nunit buklam jud ne puasa dengan mazhab Hanafi. Hana nunit buklam tapi malam pun na nunit si bulan punah jud ne puasa dengan mazhab Malik. Tabe tim malam na nunit silahkan jud ne puasa dengan mazhab Syafi'i. Nyo no mentang tausiah singkat bak malamnya sebagai pembuka. Mudah-mudahan niat danyo benar. Kemudian pelaksanaan ibadah getanyo bulan Ramadannya terutama ibadah puasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengendalikan seluruh anggota tubuh kita agar tidak berbuat dosa di dalam bulan Ramadan ini. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.